Kembali lagi bersama Info Film. Kali ini saya akan merangkum film berjudul Psychokinesis tahun 2018. Akan menceritakan bapak-bapak yang tak sengaja terpapar radiasi energi asing sehingga membuatnya memiliki kemampuan superhero. Penasaran? Langsung saja tonton di channel Info Film. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah kedai ayam goreng milik gadis muda yang bernama Rumi. Ini wajahnya, di mana kedainya sangat ramai sekali pengunjung berkat resep rahasia ayam gorengnya. Yang kata orang-orang, ayam goreng di sini sangatlah enak sekali. Dalam satu wawancara untuk acara kuliner di televisi, Rumi dan sang ibu pun menceritakan awal mula mereka berdua mendirikan kedai ini adalah ketika Rumi berusia 10 tahun. Sang ayah meninggalkan mereka berdua tanpa sebab yang pasti, di mana hal itulah yang menjadi motivasi Rumi dan ibunya untuk berjuang bertahan hidup dari kerasnya ekonomi yang sulit dan harga sembako yang naik. 그때부터 엄마가 아버지께서 갑자기 집을 나가셨어요. 엄마가 고생이 되게 많으셨죠. 청양 고추치킨 대박! Dan inilah Rumi yang sekarang sedang tertidur ketika beberapa preman tengah mendobrak masuk ke dalam kedainya. Yang rupanya para penjual atau pedagang yang ada di lokasi ini tengah mendapatkan teror akibat penggusuran oleh perusahaan konstruksi terbesar di Korea yang ingin menjadikan area ini sebagai tempat pariwisata bagi turis lokal dan internasional. Tak lama muncullah sang ibu yang baru pulang, di mana beliau langsung menancap gas untuk membubarkan para preman tersebut. Akan tetapi sang ibu pun langsung tak sadarkan diri akibat benturan keras di kepalanya, di mana beliau akhirnya harus tewas ketika sudah berada di rumah sakit, yang pada saat bersamaan muncullah benda angkasa yang jatuh dari langit dan mendarat tepat di atas gunung. Dan ya, radiasi dari benda asing itu pun tak sengaja masuk ke dalam air yang diminum oleh bapak-bapak, di mana beliau ternyata adalah ayah kandung dari Rumi yang sejak usia 10 tahun sudah meninggalkan mereka berdua. Beliau bernama Shin, seorang bapak-bapak pertengahan umur yang bekerja sebagai security di sebuah gedung perkantoran, di mana Shin ini hanya hidup sendirian setelah meninggalkan istri dan anaknya. Malamnya Shin pun minum soju sampai mabuk tepat di depan minimarket, yang ketika dirinya sedang menahan sakit perut akibat air yang ia minum tadi siang, tiba-tiba tiba di kontrakannya dengan mata yang masih beler. Shin hendak menyalakan sebatang rokok yang ketika korek apinya berjarak beberapa sentimeter dari tangannya, Shin berusaha menggapainya. Akan tetapi 여보세요? 저 룸이에요. 엄마가 돌아가셔서. untuk pertama kalinya selama beberapa tahun terakhir, Shin akhirnya bertemu dengan Rumi saat mantan istrinya sudah meninggal dunia. Yang ketika dalam suasana duka ini muncullah para preman tadi malam bersama bos mereka yang bernama, kita panggil saja bos preman berdasi, yang datang ke sini untuk mengucapkan bela sungkawa sekaligus memberikan uang sebagai permohonan maaf. Yang niat tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Rumi dan rekan-rekannya.
Saat sedang ribut-ribut itu, muncullah pacar Rumi yang seorang pengacara muda yang masih pemula yang bernama Kim. Kim berhasil meraih keributan itu, membuat bos dan anak buahnya segera pergi. Akan tetapi, Rumi nampak melirik sinis kepada ayahnya sendiri, karena tak berbuat apa-apa pada keributan berlangsung. Dalam perjalanan pulang, itulah Shin menjadi kepikiran dengan sikap dan tatapan sinis Rumi kepadanya, yang mana Shin sebenarnya sadar betul jika terjadi akibat dirinya sendiri yang meninggalkan mereka berdua sejak lama. Tetapi yang Rumi tidak tahu ada alasan yang kuat kenapa Shin meninggalkan keluarganya, yang alasan tersebut belum sempat ia jelaskan kepada putrinya sendiri. Sadar jika ada sesuatu yang salah pada tubuhnya, Shin pun segera pulang ke kontrakan untuk mencoba kembali apa yang ia lakukan barusan. Yang ternyata air yang sudah terpapar radiasi asing kemarin sudah menyatu ke dalam tubuhnya dan saraf-sarafnya, yang membuat Shin memiliki kemampuan memanipulasi atau menggerakkan objek hanya menggunakan pikiran yang bisa disebut psikokinesis. Di tempat kerja, Shin bertanya kepada rekan mengenai penghasilan pesulap, apakah besar atau tidak, di mana si rekan menjawab, tentu saja penghasilan seorang pesulap jauh lebih besar daripada gaji sebulan seorang satpam. Yang ternyata Shin berniat untuk meraup cuan sebanyak-banyaknya dengan cara menjadi seorang pesulap. 그 마술사들 돈 많이 버나? 밤무대 그 차력쇼 같은 것만 해도 하룻밤에 몇백은 받는다는데. 몇 번 안 하고 1,000만 원 넘게 번다고? 뭐야 갑자기? Pulangnya bekerja, Shin kembali menghadiri acara tahlilan mantan istrinya, di mana Rumi masih saja cuek dan bersikap sinis kepada ayahnya. Sampai Rumi kembali ke lokasi tempat para pedagang berkumpul, yang di situ mereka sedang berdiskusi untuk merencanakan apa yang akan dilakukan selanjutnya, agar lokasi ini tetap bisa dipertahankan. 저놈들은 쇠파이프로 사람 막 때리고 그러는데 이대로는 못 물러서지. 다른 철거민들은 그 화염병도 준비하고 뭐. Mendengar jika Rumi dan kawan-kawan para pedagang akan melakukan perlawanan kepada para preman jelas membuat Shin sebagai ayah menjadi khawatir, sehingga dia meminta Rumi untuk ikut pulang bersamanya dan sudahi saja berencana bersiko dan berbahaya mereka ini. 정아 포기해. 아빠가 좀 이상한 능력이 생겨서. 여기서 힘 빼지 말고 어디 가서 먹고 살 궁리를 내. 아니 이게 무슨 이길 수 있는 싸움 같아요? 애들 싸움도 아니고. 먹고 살 궁리를 해 이 양반아. 이제 쥐어짤 힘도 없어. 그냥 가시라고 했잖아요, 좀. 이따 무슨 일 있으면 연락하고. Singkat cerita, malam pun tiba. Shin terlihat berada di sebuah klub malam untuk mendaftar sebagai salah satu penghibur yang akan menampilkan pertunjukan sulap, di mana manajer begitu kaget melihat kemampuan Shin yang membuat asbak berserta puntung-puntung rokok melayang di udara. Yang jelas, trik ini tak memakai trik sulap ataupun alat sulap lainnya. Akhirnya, Shin pun diterima menjadi salah satu penghibur di klub malam tersebut. 이게 나이트장에서 공연을 좀 해보면. Rumi sendiri terlihat sedang bersama Kim untuk konsultasi kepada salah satu pengacara senior tentang kasus yang sedang mereka hadapi saat ini, di mana sang senior rupanya tak bisa membantu banyak dikarenakan perusahaan konstruksi yang ia lawan merupakan perusahaan besar dan kuat, yang sangat kecil kemungkinan mereka bisa menang melawan kekuatan sebesar itu. 가족은 약할 것 같아. 예? 쪽에서 벌써 손을 쓴 거 보면. Dengan penuh kekecewaan, Rumi pun kembali ke lokasi untuk memberitahu pedagang bahwa bantuan yang mereka harapkan sepertinya tak bisa membantu banyak. Yang tak berselang lama, muncullah Shin, sang ayah yang memintanya untuk berbicara empat mata di dalam toko. 일단 상황을 좀 더 지켜봐야 될 것 같아요. 아빠랑 잠시 얘기 좀 할까? 왜요? 무슨 얘긴데요?
Resmi menjadi seorang penghibur di salah satu klub membuat Shin menjadi lebih percaya diri untuk mengajak Rumi agar menyudahi saja perjuangan ini, sudahi semuanya, ikut pulang bersamaku, raih cita-cita, berkuliah, dan tak usah pikirkan lagi pekerjaannya. Karena mulai sekarang Shin akan banyak uang berkat kemampuannya yang saat ini dia miliki. 것 같아. 나 아빠가 돈 벌 테니까 넌 불편하더라도 같이 지내자. 아빠가 좀 이상한 능력이 생겨서. Untuk lebih meyakinkan, Shin pun menunjukkan kemampuannya tepat di depan mata kepala Rumi sendiri, yang hal itu justru membuat Rumi tak habis pikir dengan ayahnya. Bukannya membantu, malah menunjukkan trik-trik sulap seperti ini, di tengah kebingungan dan permasalahan yang sedang terjadi saat ini. 자, 이게 다가 아니야. 이번에 깜짝 놀랄걸? 그만하라고 했잖아요, 좀! 아프지만 해볼 싸움이 있고 아닌 싸움이 있는 거야. 야, 이제 와서 아빠 노릇하려고 하지 마세요. 역겨우니까. Dengan raut wajah sedih, Shin pun pulang sambil teringat saat-saat ia pergi meninggalkan Rumi waktu masih kecil, dan memang sepantasnya dia diperlakukan seperti ini karena memang dulu dia yang mulai dan tak bertanggung jawab atas anak dan istrinya sendiri. Saat itulah Shin melihat bos preman bersama pasukannya yang menuju ke tempat para pedagang, yang karena memiliki firasat buruk, Shin pun memutuskan untuk segera kembali ke sana. Dan ya, benar saja para preman ini memakai kekerasan untuk mengusir para pedagang dari tempat ini. Yang ketika Shin sudah tiba di sana, dia pun menggunakan kekuatannya untuk menumbangkan satu persatu preman, bahkan semuanya sekaligus, dalam waktu bersamaan. 애미처럼 되고 싶냐고. Melihat pasukannya tumbang tanpa disentuh membuat si bos preman menjadi ketakutan. Jangan-jangan ini mempunyai kekuatan Tatsumaki, yang ketika ada satu preman belagu sok kuat memberanikan diri untuk maju, Shin pun mengangkat tubuh si preman sehingga membuat semua orang yang ada di sana ketakutan. Ya, kedua belah pihak akhirnya dibawa ke kantor polisi yang di hadapan seorang petugas. Rumi dan si bos preman terus melakukan pembelaan masing-masing, yang pada akhirnya kedua belah pihak dipersilakan untuk pulang karena tidak ditemukan adanya indikasi kekerasan dan tindakan yang melanggar hukum dari keduanya. 봤죠? 이 아저씨가 이렇게 해가지고 어디서 개수작이야? 개수작? 그러니까 쌍방가실로 하고. 왜 쌍방가시를 왜 해? 일단 이제 루비 아버지만 있으면은 걱정할 거 없는 거 아니에요? 당연하지. Berkat dukungan dari para pedagang membuat Shin kembali menggunakan kekuatannya untuk mendirikan benteng dari barang-barang yang ada di sekitar, yang karena Shin belum latihan dan belum sepenuhnya menguasai potensi kekuatan tersebut, dia harus menggerakkan dan menggoyangkan tubuhnya hanya untuk mengendalikan benda-benda kecil tersebut. Kontribusi yang diberikan oleh Shin rupanya sangat diterima baik oleh para pedagang, di mana Rumi yang melihatnya pun mulai merasa kagum dengan ayahnya sendiri, yang benar-benar sudah berubah banyak dan rela membantu mereka dengan sukarela. Hingga akhirnya hatinya Rumi pun luluh dan mengajak ayahnya pergi ke warung untuk makan bersama. 멀리까지 와주셔서 너무 감사드립니다. 네, 힘내세요. 저렇게 조그만 데 인터뷰하는 게 뭐. 해야 되잖아, 김 변호사가. 네. 루미야, 너 아버지하고 같이 가서 저 밥 먹. 저기 가까운데 국밥집 있으니까 먹고 와요. Di situ Shin akhirnya menjelaskan alasan kenapa ia pergi meninggalkan Rumi dan ibunya, yang ternyata Shin terlilit hutang kepada beberapa pihak yang membuatnya mau tidak mau harus meninggalkan mereka karena tidak ingin membahayakan istri dan anaknya.
Memang itu salah, tetapi pada waktu itu situasinya sangat sulit. Sehingga keputusan tersebut dirasa adalah suatu keputusan terbaik yang harus diambil demi keselamatan keluarganya sendiri. Tak ingin mengungkit-ungkit masa lalu lagi, Rumi pun mengalihkan pembicaraan kepada kekuatan ayahnya dan apa dampak yang akan terjadi kepada kesehatannya atau tubuhnya jika Shin terlalu sering menggunakan kekuatannya tersebut. Di mana Shin menjelaskan bahwa dia juga tidak tahu dari mana kekuatan ini berasal dan sejauh ini semuanya baik-baik saja, sehingga Rumi diminta untuk tetap tenang dan jangan khawatirkan dirinya. 봐요. 어떤 줄 알고. 아무 상관없는 것 같아. 그래도 병원에도 좀 다니고. 드세요. Beralih ke kantor si bos preman, di mana 4 anak buahnya pun melaporkan jika Shin kembali berulah dengan membuat benteng di depan jalan masuk, ditambah mereka berempat memutuskan untuk mundurkan diri karena terlalu takut untuk menghadapi bapak-bapak berkekuatan super seperti itu. 사직하겠습니다. 우리가 다 같이 힘을 모아가지고 저희 천벌 받을 것 같아요. Tak lama si bos preman mendapatkan telepon dari perusahaan konstruksi yang memintanya untuk mendatangi kantor gedung perusahaan mereka. Yang saat sudah sampai di sana, si bos preman dan satu ajudannya pun sangat excited bisa berada di sana dan diundang langsung untuk bertemu dengan seorang pemilik perusahaan ini. 그만 형이 자주 데리고 올게 이랬는데. Dan inilah Direktur Hong, sang pemilik perusahaan yang ternyata seorang wanita muda yang sangat cantik dan tipe saya sekali sebenarnya. Beliau nampak senang akhirnya bertemu langsung dengan bawahannya yang selama ini mengurusi permasalahan di lapangan. Akan tetapi si direktur memanggil beberapa bodyguard untuk masuk ke dalam dan... 할 건 하고 일 얘기는 해야죠. 네, 맞습니다. Ya, jangan salah, cantik-cantik begini ternyata sang direktur merupakan tipikal wanita yang sangat kejam ketika apa yang menjadi tujuannya tidak tercapai atau ada hambatan, di mana si bos preman ini sengaja diberi sedikit pelajaran atas leletnya dia dalam menjalankan tugas mengusir para pedagang. 회사 입장에서 이 일이 얼마나 중요한 일인지 잘 아시잖아요. 하지만 거기 처리하는데 얼마나 걸려요? 하루면 될 거야. Si direktur sudah membaca laporan tentang kemunculan seorang bapak-bapak superhero yang menjadi hambatan utama proyek ini, di mana beliau sudah merancang sebuah rencana jahat untuk mengalahkan Shin dengan cara uang dan kekuasaannya untuk memanipulasi keadaan dan media sosial. 제가 진짜 잘못했습니다. 진짜. 그게 뭐가 문제라고요? 예전에 한번 루미 어머니를 저희가 조금 잘못해가지고 이렇게 또 뭐? 저요 그 이상한 사람이 하나 있거든요. 뭐 그럼 문제될 건 Dan ya, ternyata rencana direktur adalah memanipulasi berita di televisi supaya orang-orang takut dengan sosok Shin, dan untuk si bos preman dan anak buahnya sengaja mengosongkan kantor lamanya dan pindah ke kantor baru dengan nama dan kontrak baru sehingga polisi tidak bisa melacak aktivitas dan pekerjaan kotor mereka sebelumnya. 그런 다음에 법인을 새로 빨리 내세요. 이 철거민이 사용한 무기를 가만히 보면요, 예? 남한 사이에 깊이 침투해가지고 이 황당한 소리 다 진짜. 보지 마세요. 이게 말이 된다고 생각하세요? Alhasil pihak berwajib pun datang untuk menangkap Shin yang padahal dia bisa saja kabur atau melawan menggunakan kekuatannya. Tetapi karena tidak ingin membuat masalah dan sangat mengikuti taat hukum sekali, Shin pun dengan sukarela menyerahkan diri untuk dibawa dan dipenjara di sel tahanan kantor polisi. 얘들 경찰입니다. 예. 경찰이 왜? 저 양반 체포하러 왔다고 우리가 지금. 제가 뭘 잘못했다고 체포를 해? 억울한 거 있으시면 경찰서 가서 해명하시면 되니까. 금방 올게요. 네, 잠깐만. 신영. 신영. 야, 아시죠? 아니. Tak diduga muncullah si direktur yang datang untuk menemui Shin, yang mana tujuan datang ke sini adalah untuk mengintimidasinya supaya tidak berani lagi menggunakan kekuatannya dan mengancam akan membuat putrinya menderita dan ditahan apabila Shin berani kabur dari penjara dan melakukan hal-hal yang tak terduga. 왜 쓸데없는데 그런 재능을 썩 키고 계세요? 당신 딸 아마 오늘 구속될 거예요. 자, 저기 다 내보내면 됩니다. 다 내보내.
Ya, terjadi bentrok besar-besaran antar pedagang dan petugas di mana situasi kacau tersebut masuk ke dalam berita utama yang membuat Shin harus mengambil ponsel salah satu petugas untuk melihat secara jelas kondisi di sana. Sebagai ayah yang sudah lama tidak bertanggung jawab dan tidak pernah sekalipun memperhatikan anak perempuannya membuat Shin menjadi sangat emosi. Yang ketika tak ada jalan lain untuk menghentikan jalan ini, Shin pun memutuskan untuk melakukan sesuatu dan... Ya, betapa terkejutnya direktur dengan kemunculan Shin yang datang menghampirinya, di mana Shin menghancurkan mobilnya dan terbang untuk pertama kalinya menuju lokasi kerusuhan tersebut. Sama seperti Superman yang baru pertama kali belajar terbang, Shin agak kesulitan untuk terbang dengan stabil, sehingga dia memilih untuk loncat meskipun itu harus menghancurkan fasilitas umum dan mobil-mobil yang ada di jalanan. Di lokasi sendiri terjadi momen menegangkan ketika ada satu pedagang harus bergelantungan pada pagar yang hampir copot, di mana para petugas ini seolah tak peduli keselamatan warga sipil dan justru malah sibuk mengirim pasukannya untuk menangkap Rumi dan kawan-kawan yang ada di atap gedung. Ya, Shin berhasil menyelamatkan si pedagang, lantas ia terbang menuju ke atas gedung. Akan tetapi... Mau tidak mau, Shin harus menghadapi beberapa petugas di lantai bawah yang meskipun ia dikeroyak rame-rame sampai terkena pukulan berkali-kali, Shin dengan kekuatan supernya pun berhasil menumbangkan mereka semua demi menyelamatkan Rumi, anaknya. Dan sangat disayangkan, Rumi berhasil tertangkap oleh beberapa petugas yang ada di dalam kontainer, di mana saat Shin sampai di atas, dia langsung diserbu oleh puluhan petugas yang membuatnya lagi-lagi harus dihajar habis-habisan. Meskipun pada akhirnya dia berhasil menumbangkan mereka semua. Nah loh, satu tali kontainer pun putus sehingga Shin harus menyeimbangkan kontainer tersebut yang ketika dirinya sudah tak kuat lagi menahan tiba-tiba. Setelah Rumi berhasil diselamatkan, Shin pun turun ke bawah untuk menemui si bos preman dan para petugas, di mana Shin langsung membogem si bos hingga tak sadarkan diri. Barulah dia menjulurkan kedua tangannya untuk diborgol sebagai bukti bahwa dirinya taat hukum dan aturan yang berlaku, sesuai dengan undang-undang pemerintahan keadilan dan sosial bagi seluruh rakyat Korea. Empat tahun kemudian, Shin akhirnya bebas dari penjara, yang di situ ia dijemput Kim, pacar anaknya, yang ternyata kini mereka berdua sudah resmi menjadi pasangan suami istri dan sudah mendirikan kedai ayam goreng yang ramai oleh pengunjung.
Setelah 4 tahun lamanya, Shin untuk pertama kalinya mencoba kembali kekuatannya untuk mengangkat beberapa botol bir sekaligus untuk menghibur para pengunjung. Yang sampai akhir film pun tidak diceritakan dari mana asal meteor atau energi itu berasal dan apa penjelasan kenapa energi tersebut bisa membuat seorang mempunyai kekuatan super seperti Shin ini.